Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kita masih membicarakan tenggat waktu 20 Maret rekapitulasi suara KPU Pusat, Pemilu Pusat. Dan kita masih bersama dengan anggota KPU Idam Holik dan juga manajer program Perludem Fadli Ramadhanil. Mas Idam, saya ingin mengkonfirmasi ulang, artinya dengan prinsip efektif dan efisien, KPU akan mengupayakan secepat mungkin. Itu maksudnya nanti tengah malam itu akan terus dipakai juga untuk rapat sampai subuh begitu? Atau memang ada jeda waktu, ya kalau memang besok bisa selesai besok, atau kalau memang tanggal 20 bisa selesai ditetapkan, ya tanggal 20. Yang mana Mas Idam? Waktu pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara luar negeri yang dibacakan oleh PPLN, itu pelaksanaan rekapitulasi di KPU RI itu bisa sampai jam 4 pagi, Mas. Oh, Itu kenapa kami laksanakan sampai dengan jam 4 pagi? Karena memang kami pertimbangannya itu efektif, efisien dalam menjalankan tahapan ini. Gitu. Jadi persoalan pelaksanaan rekapitulasi itu sampai dini hari itu bukanlah hal baru. Bukan hanya pada pemilu kali ini, di pemilu-pemilu sebelumnya juga sama. Jadi kami sebagai penyelenggara pemilu berpedoman pada prinsip efektif, efisien dalam mengelola jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu. Yang saya yakin Mas Fadli juga memahami ini. Dan selain itu juga, ya, yang terpenting lagi, proses pelaksanaan rekapitulasi ini dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Secara terbuka tidak hanya saksi menyaksikan proses ini serta Bawaslu serta pemantau, tetapi juga publik secara luas menyaksikan secara langsung lewat siaran live streaming pelaksanaan rekapitulasi tingkat nasional ini. Yang kedua, secara partisipatif, ya, saksi Bawaslu itu dapat menyampaikan pandangannya dalam pelaksanaan rekapitulasi ini. Mas Idam, tadi yang sudah sempat disebutkan Mas Fadli, Ketua KPU Hasyim Asyari menyindir Provinsi Jawa Barat KPU. Kenapa kemudian masuknya ke klaster Provinsi paling timur Papua? Itu memang karena tadi permintaan Bawaslu untuk mencermati ulang, atau memang dari awal sudah terlalu lamban penghitungan suaranya? Ya, karena memang ada beberapa putusan Bawaslu yang harus ditindaklanjuti. Ya, sesama penyelenggara pemilu tentunya kami harus melaksanakan putusan Bawaslu tersebut. Karena ini perintah undang-undang, Mas. Ya, berkenaan dengan masuk klaster Papua, karena kebetulan saja rekan-rekan dari Papua itu masuk pada sesi akhir. Ya. Sebelum semalam dibacakan itu untuk Papua Tengah, ada juga Papua Selatan, dan malam ini Papua Barat Daya, seperti itu. Baik, Mas Fadli, kalau kita melihat niat baik dari KPU, ya, Mas Idam dan kawan-kawan, ini kelihatannya memang benar-benar tidak mau melanggar deadline 20 Maret. Apa catatan Perludem terkait dengan proses ini? Saya warga negara yang berharap tentunya kecepatan ini juga dibarengi dengan kecermatan begitu, ya. Jangan kemudian cepat tapi tidak kelakon begitu. Bagaimana Mas Fadli? Ya, esensi dari rekapitulasi hasil pemilu secara berjenjang itu kan sebetulnya turunan juga dari prinsip kehati-hatian untuk menjaga kemurnian suara pemilih. Jadi penghitungan di TPS bergeser kepada rekapitulasi di kecamatan, bergeser ke kabupaten kota, bergeser ke provinsi sampai ke KPU RI. Semangatnya adalah bagaimana memastikan suara yang diberikan pemilih di TPS itu betul-betul bisa dijaga. Nah, kalau ada kekeliruan, kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja dalam proses penghitungan di TPS maupun dalam proses rekap berjenjang, itu bisa dikoreksi dalam proses rekapitulasi di atasnya. Nah, misalnya ada kekeliruan atau kesalahan di rekap di tingkat kecamatan misalnya, itu bisa dikoreksi di tingkat kabupaten kota. Bahkan kekeliruan rekap di tingkat provinsi yang masih kemudian mendapatkan banyak catatan, misalnya dari saksi peserta pemilu, atau mungkin juga Bawaslu kalau mereka menemukan begitu, ya, masih bisa dikoreksi di tingkat rekapitulasi di level KPU RI. Jadi bahwa KPU kemudian punya tenggat untuk menyelesaikan rekapitulasi nasional di 20 Maret atau 35 hari terhitung sejak hari pemungutan suara, itu adalah turunan dari prinsip predictable process but unpredictable result dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilu itu, Mas. Jadi tahapannya pemilu itu harus bisa diprediksi
dan yang tidak bisa diprediksi adalah hasilnya. Nah, makanya prediksi tahapan pemilu itu mesti jelas, mesti pasti. Nah, teman-teman KPU lah yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memanajemen proses pungut, hitung, dan rekap itu bisa berjalan secara cermat, secara berintegritas, dan secara tepat waktu. Nah, ini yang harus dipastikan menurut saya di sisa waktu kurang dari 2 hari menjelang tenggat 20 Maret 2024. Harusnya kalau yang tersisa masih 3 atau 4 provinsi, dan tadi Pak Ida mengatakan malam ini akan ada pembacaan dari provinsi Papua, salah satu provinsi di Papua ya. Papua Barat Daya, Mas. Papua Barat Daya akan dibacakan malam ini, dan kemungkinan besok Papua Pegunungan dan Papua juga akan datang ke Jakarta besok sore. Sisa Maluku dan Jawa Barat harusnya tidak akan lewat di 20 Maret. Dan memang tidak boleh lewat, karena itu diketentukan dalam Undang-Undang Pemilu. Mas Idam, ada Sasus ya yang mengatakan bahwa KPU sekarang prinsipnya adalah memenuhi tenggat waktu. Yang penting 20 Maret jangan terlewati. Apakah kemudian ada permasalahan, misalnya lanjutan dari situ, ya diserahkan kepada mekanisme yang ada, mungkin lewat Bawaslu, mungkin lewat Mahkamah Konstitusi. Benar begitu atau bagaimana, Mas Idam? Saat ini Bawaslu sedang menangani, ya, maksud saya Bawaslu beserta jajarannya, Bawaslu RI beserta Bawaslu Provinsi, itu sedang menangani beberapa pengaduan dugaan pelanggaran administrasi. Dan kami mengapresiasi terhadap kinerja Bawaslu. Jika memang ada putusan Bawaslu sebelum ditetapkan di tingkat provinsi masing-masing, itu ada putusan Bawaslu dalam hal ini rekomendasi untuk melakukan pelaksanaan pencermatan ulang, maka itu wajib dilaksanakan oleh KPU Provinsi. Dan dengan mempertimbangkan tenggat waktu ya yang sudah memasuki masa akhir ini ya. Selanjutnya pasca KPU RI menetapkan hasil pemilu secara nasional, maka berlakulah ketentuan di dalam Undang-Undang Pemilu berkenaan dengan PHPU, perselisihan hasil pemilu ya, yang nanti akan diregistrasi di Mahkamah Konstitusi. Registrasi perkara di Mahkamah Konstitusi juga ini akan berpengaruh terhadap penetapan calon terpilih. Jika dalam satu daerah pemilihan itu ada registrasi perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi yang tertulis di dalam BRPK, buku register perkara, maka penetapan calon terpilih di dapil tersebut itu ditunda sampai Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya. Baik, kita harapkan paling lambat tanggal 20 Maret tentunya sesuai dengan amanat undang-undang rekapitulasi KPU ini tuntas. Terima kasih Komisioner KPU Idam Holik dan juga Manajer Program Perludem Fadli Ramadhanil sudah mencerahkan kami. Selamat malam Bapak-Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.